sidang awal ya, pencucian uang sudah digaung-gaungkan, dan dalam sidang banding masih saja pencucian uangnya masih ada dan masih tetap digaung-gaungkan. Ya sudah, kalau memang pencucian uangnya itu tidak bisa hilang, jadi angkut, seret, tangkap yang memberi uang haram untuk dicuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sidang putusan banding Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 6 tahun 2 bulan. Apakah ini adil? Ya, memang resiko ketika seorang terdakwa melakukan upaya tindakan banding, ya beginilah resikonya. Kalau nggak naik hukumannya, ya berkurang. Tapi bagaimanapun juga kita menghargai putusan hakim dan upaya yang dilakukan kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Mudah-mudahan kedepannya peradilan di Indonesia ini bisa lebih baik, bisa memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Mungkinkah akan dilakukan upaya hukum kasasi oleh pihak kuasa hukum Nikita Mirzani? Kita ikutin terus kasus Nikita Mirzani, kita support langkah hukum yang dilakukan tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Perjuangan ini belum berakhir. Tetap semangat teman-teman, kita tetap support Nikita Mirzani. Salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukuman Nikita Mirzani ditambah menjadi 6 tahun penjara. Tadinya 4 tahun penjara. Habis itu dia banding dan hasilnya nambah. Kalau lu pernah lihat konten gue yang dulu, gue udah bilang kayaknya jangan deh ya, jangan banding-banding, karena kalau banding itu kayak tidak pasti gitu, ya kan? Sebenarnya hukuman 4 tahun itu kalau dipotong-potong remisi dan lain-lainnya itu cuman jalaninya paling 28 bulan. Jadi kayak putusan kemarin vonis 4 tahun itu tuh 28 bulan doang, bukan 4 tahun beneran gitu. Karena kan kalau masuk penjara itu ada yang namanya remisi, berkelakuan baik dan lain-lain itu kan, ada pembebasan bersyarat juga. Tapi nih karena banding akhirnya jadi naik lagi. Waduh. Ini sih agak-agak susah ya, agak-agak berat ya, soalnya ada lawannya gitu ya kan. Kalau proses selanjutnya lagi paling kasasi apa peninjauan kembali ya, pokoknya antara kasasi dan peninjauan kembali. Itu pun kalau misalnya masih dilanjutkan ya bisa naik lagi ataupun bisa turun lagi. Kemarin Hotman Paris pun juga udah bilang sebaiknya jangan banding, tapi ya gimana ya kalau misalnya si korbannya ini, terdakwanya ini ya emang merasa dia nggak melakukan kesalahan gitu kan. Makanya si Mail tuh nggak banding tuh ya untuk menghindari hal-hal seperti ini guys. Jadi kalau misalnya udah habis vonis, kalau kalian banding itu, kalau kita banding itu sebagai tahanan ya, itu hukumannya itu entah bisa tetap, bisa turun atau bisa naik. Ya tergantung hakimnya gitu. Sidang banding Nikita Mirzani dengan vonis naik menjadi 6 tahun, subsidiar 3 bulan, denda 1 miliar. Yang saya tandain adalah pasal pencucian uangnya muncul kembali ke permukaan. Apakah pasal pencucian uang itu tidak terlalu berlebihan untuk disematkan kepada seorang Nikita Mirzani? Seperti yang selalu kita gaungkan ya, apabila ada kasus pencucian uang, tentu saja yang memberikan uang itu harus ditangkap juga. Tetapi sampai detik ini, yang memberikan uang untuk dicuci itu masih melenggang, masih di luar menghirup udara bebas. Dan apakah apabila seseorang mencuci uang, kenapa transaksinya itu tidak dikaburkan, melainkan membeli atau membayar rumah dengan nama yang sangat jelas, nama Nikita Mirzani? Dan bukankah apabila kasus pencucian uang ya, seseorang itu ketika dia bertransaksi, uang yang ditransaksikannya itu bisa dia putar kembali dan akhirnya memberikan keuntungan kepada si pencuci uang. Dan saya rasa pasal pencucian uang ini sudah patah. Tapi kenapa muncul lagi? Luar biasa. Kenapa? Ya, seseorang yang membela kebenaran, membela masyarakat banyak itu sangat sulit bisa menang untuk melawan mafia-mafia yang merugikan masyarakat. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar.
Dalam sidang awal ya, pencucian uang sudah digaung-gaungkan, dan dalam sidang banding masih saja pencucian uangnya masih ada dan masih tetap digaung-gaungkan. Ya sudah, kalau memang pencucian uangnya itu tidak bisa hilang, jadi angkut, seret, tangkap yang memberi uang haram untuk dicuci. Kenapa? Giliran Nikita Mirzani ya ditahan dengan lama, itu seakan-akan undang-undang itu dipakai gitu. Kasus pencucian uangnya itu dipakai di dalam kasus Nikita Mirzani. Tetapi di saat kasus pencucian uang ini digaung-gaungkan, kenapa pasal ini tidak menjerat kepada si pemberi uang untuk dicuci? Bukannya hukum itu keadilan sosial, bukannya hukum itu adil, tetapi kenapa hukum dalam pasal pencucian uang itu hanya bisa menjerat Nikita Mirzani, tetapi tidak bisa menjerat bagi orang yang memberikan uang itu untuk dicuci? Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya, silakan follow dan tinggalkan komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahar kembali menanggapi ya proses sidang banding JPU, di mana dari vonis 4 tahun denda 1M menjadi 6 tahun 3 bulan ya. Jadi kenaikan. Sudah saya katakan dari awal bahwa ada kekhawatiran Bang Sahar di dalam banding. Jadi terpaksa harus lanjut ke kasasi ya. PK, peninjauan kembali ya. Jadi itulah yang terjadi sidang di pengadilan tinggi, bahwa terjadi sebuah perubahan, bukan turun, bukan tetap, bukan bebas, tetapi bertambah 2 tahun dari 4 tahun. Jadi 6 tahun 3 bulan jadinya Nikita Mirzani. Jadi hikmah daripada semua ini, semoga kasasi peninjauan kembali sebagaimana apa yang saya katakan dari awal, pasti sampai kepada peninjauan kembali ya di dalam kasus pidana ini. Jadi tentunya di sini harus fans Nikita Mirzani bisa menerima dengan sabar ya, dan mengambil semua hikmah bahwa apa yang akan terjadi nanti ya. Tetap kita komitmen konsisten membela Nikita Mirzani dan bisa melakukan dukungan tetap. PMH-nya belum tahu, yang jelas pidananya sudah apa yang Abang Sahar katakan, bahwa banding jika tidak dilakukan proporsional maka mengkhawatirkan dan sangat meragukan di sini. Jadi itulah Bang Sahar Selasa tanggal 9 hari ini Nikita Mirzani dari vonis 4 tahun menjadi 6 tahun 3 bulan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam advokat.